Sebelumnya perkenalkan saya Ruslan Hakim. Saya Muhammad Reza Diani. Saya Gersia Ramita. Saya Harifah Zahra. Saya Taufik Syarifima. Dilanjutkan dengan biografi singkat dari Megawati Soekarno. Yang pertama, nama lengkap dari Megawati adalah Dian Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, dengan tempat dan tanggalnya di Yogyakarta pada 23 Januari 1947, dengan nama orang tua yaitu Insinyur Soekarno dan Fatmawati Soekarno. Lalu suaminya yaitu almarhum Taufik Kimas, dan anaknya ada Puan Maharani. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Prananda Prabowo, dan partai kebanggaannya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Nah, Megawati juga menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, namun tidak menyelesaikannya dikarenakan situasi politik kala itu. Lanjut, nah, selanjutnya ada tantangan, di mana ada beberapa tantangan ketika masa pemerintahan dari Megawati itu sendiri. Yang pertama ada pelanggaran HAM, yaitu ada kasus GAL. Lalu krisis ekonomi, di mana kurs rupiah dan angka kemiskinan melonjak. Selanjutnya ada sistem hukum, amandemen atau pemilu dan lain sebagainya. Nah, di mana pelanggaran HAM pada 18 Mei tahun 2003, Megawati yang menjabat presiden pada 2001 menggantikan Gus Dur memberlakukan daerah operasi militer untuk 6 bulan ke depan. Sebanyak 30.000 tentara dan 12.000 polisi dikirim untuk melawan sekitar 5.000 tentara GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Nah, Amnesty Internasional mencatat selama masa operasi sekitar 200.000 orang Aceh terpaksa tinggal di kamp pengungsian. 2.879 anggota Gerakan Aceh Merdeka tewas sejak Mei 2003 dan 147 warga sipil meregang nyawa selama Mei 2003 sampai dengan Februari 2004. Lanjut. Selanjutnya, krisis ekonomi, dari mana hasil reformasi ini dinilai memberikan dampak positif. Kurs rupiah mengalami perbaikan signifikan dari sekitar tadinya 9.800 pada tahun 2001 menjadi 9.100 pada tahun 2004. Selain itu, tingkat inflasi berhasil menurun dari 13,1% menjadi 6,5%, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 2%. Poin indeks harga saham gabungan (IHSG) juga mengalami kenaikan dari 469 pada tahun 2001 menjadi 862 pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu ada masa pemerintahan dari Megawati. Yang pertama, ada pada 29 Januari 2001, Puan demonstran ke Jombang di gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan perpindahan kekuasaan kepada wakil Presiden Megawati Soekarno Putri melalui sidang di bawah MPR pada 23 Juli 2001. Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.
sayapnya dengan menawarkan. Bisa jalan. Komunikasi yang sekarang banyak dikuasai oleh pihak asing karena privatisasi ini membuat telekomunikasi di Indonesia termasuk Indosat menurunkan tarif telepon dan lain-lain agar tetap memiliki dan menarik pelanggan dan dapat bersaing di pasar telekomunikasi. Terus ada dampak negatifnya. Yang satu, keuntungan dari penjualan Indosat ini yang juga merupakan liberasi telekomunikasi paling utama, yaitu nilainya hambatan Indonesia untuk meraih peluang rupiahnya. Jadi selain kita menjual Indosat, kita juga kehilangan pasif income-nya. Terus kedua, dengan penjualan Indosat ke STT termasuk Indosat mendapatkan transfer teknologi yang lebih modern, sehingga industri telekomunikasi Indonesia cukup tertinggal karena kita nggak punya lagi wadah buat bereksperimen dalam teknologi. Nah, terus salah satu kelebihannya juga dia salah satu yang pendirian KPK. Jadi kebijakan Presiden Megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan COVID yang menonjol, peringkat Republik Indonesia sebagai negara terkorup tetap memburuk pada tahun 2002 dari 102 negara. Indonesia menduduki peringkat keempat pada tahun 2003 Indonesia dan menempati peringkat ke-6 dari 133 negara. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nah, terus masa akhir pemerintahan Megawati, kegagalan pemerintahan Megawati dalam menjalankan reformasi birokrasi mengakibatkan kepercayaan terhadap Presiden Megawati menjadi menurun karena rakyat tidak merasa puas dengan banyak kebijakan yang diambil pemerintahan Megawati seperti privatisasi BUMN, pembelian pesawat Sukhoi tanpa persetujuan DPR. Terus masa jabatan Megawati juga telah berakhir pada tahun 2004 karena masa jabatannya telah habis dan diakhiri dengan pelaksanaan pemilu tahun 2004. Saya ingin bertanya, sekarang untuk Megawati itu masih aktif di dunia politik sebagai apa dan kenapa masih bisa aktif sampai sekarang di usianya yang sudah menua hampir ya itu pokoknya. Yang pertama, terima kasih Policia yang sudah bertanya. Ibu kita yang tercinta ini sekarang masih menjabat sebagai ketua umum partai PDIP sampai sekarang. Mungkin Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Pangeran masih mencintai beliau, jadi diberikan umur yang panjang seperti aku. Ya, itu aja cukup ya. Kelompok yang ini bisa menambahkan jawaban ini Pak. Kalau perlu. Oh iya. Ya. Apa ada yang mau menambahkan? Kenapa rahasia umurnya panjang? Kenapa? Sekian dari kawan kami.